Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan melanjutkan perjalanan naik kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Saat ini kita akan menuju stasiun Blimbing. Karena kereta api Jayabaya itu merupakan kereta api jarak jauh, maka kereta api ini tidak berhenti di stasiun Blimbing, langsung menuju ke stasiun Lawang. Ada dua stasiun yang tidak disinggahi oleh kereta api Jayabaya ini. Selain stasiun Blimbing, ada juga stasiun Singosari. Maka jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya itu semakin cepat dibandingkan kereta api Penataran. Ini kita sudah berada di sekitar pemukiman padat penduduk di daerah Glintung namanya. Glintung ini masuk wilayah Kecamatan Blimbing. Nah, ini adalah stasiun Blimbingnya. Kita tidak berhenti di sini, jadi langsung bablas ya menuju ke arah stasiun Lawang. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kereta. Semoga perjalanan kali ini lancar tanpa hambatan dan kita diberi keselamatan sampai tujuan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih atas perjalanan Anda telah menggunakan kereta api. Menikmati perjalanan dari dalam kereta api Penataran itu cukup asik ya, karena kita akan disuguhi oleh rangkaian pegunungan di sisi barat dan sisi timur. Sama bagusnya jika kita naik bus melalui jalan tol Singosari menuju ke arah Surabaya. Di sini juga tampak beberapa perumahan baru yang dibangun di sekitar kawasan Singosari. Jadi di sekitar Singosari, kemudian Karangploso, itu sekarang itu banyak sekali perumahan-perumahan baru. Biasanya juga ada kafling-kafling tanah. Nah, ini kita sudah berada di bawah jalan tol Karanglo Singosari menuju ke arah Surabaya. Jalan tol ini menghubungkan dua kota penting Malang dan Surabaya dan menjadi salah satu tumpuan warga yang beraktivitas di dua kota tersebut. Sementara ini adalah kondisi di dalam kabin kereta. Tampak ada layar TV ya. Layar TV-nya itu menampilkan tadi itu adalah acara kulineran yang dilakukan oleh pihak PT KAI. Jadi sekarang itu sudah bervariasi, tidak hanya informasi seputar kereta api saja, melainkan juga ada wisata kuliner ya. Kemudian kadang-kadang itu ada jalan-jalan dan sebagainya. Hanya saja karena terlalu kecil ya, tidak terlalu kedengaran suaranya dari belakang. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Persiapan stasiun Lawang, stasiun Lawang.
Saat ini kita sudah berada di Stasiun Lawang. Karena stasiun ini merupakan pemberhentian dari kereta api Jayabaya, maka kereta api berhenti sebentar. Ternyata di sini itu kereta api Jayabaya ini bersilang dengan kereta api Penataran yang dari arah Surabaya. Jadi kereta api Penatarannya itu menunggu kereta yang saya naiki dulu. Ketika sudah berangkat lagi kereta saya ini, maka kereta api tersebut akan berangkat kembali. Jadi kalau biasanya saya menunggu kereta lain ya yang lebih tinggi derajatnya itu tiba, kali ini gantian. Oh maaf, ini bukan kereta api Penataran melainkan kereta api Tawang Alun yang berangkat dari stasiun Banyuwangi ya, stasiun stasiun Ketapang atau dulu namanya Banyuwangi Baru. Kereta api ini akan berakhir di stasiun Malang Kota Lama. Dulu saya pernah naik sekali, itu perjalanannya itu dari Banyuwangi itu sekitar habis subuh ya, jam 5 pagi sampai Malang itu sekitar jam setengah 1 atau jam 1 siang, tergantung keretanya juga ya. Saya sudah lama tidak naik kereta itu. Terakhir itu masih namanya adalah Selamat siang, stasiunnya adalah pelanggan Banyuwangi kereta api Baru, bukan yang ke kami stasiun Ketapang. hormati. Kalau stasiun Banyuwanginya yang sekarang itu dulu namanya kalau nggak Terima kasih telah salah, saya memilih lupa ya ke stasiun moda apa. transportasi kereta api Silakan komen kalau Indonesia. kalian ingat ya, yang dulu namanya, yang dulu sekarang ini stasiun Banyuwangi. Perkenalkan saya Nurman Haryanto sebagai petugas restorasi pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack, dan minuman yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas pada perjalanan kali ini. Anda dapat mengunjungi kereta makan yang berada di depan eksekutif 1 dan di belakang ekonomi 5. Kereta makan atau restorasi berada di depan eksekutif 1 dan di belakang ekonomi 5. Untuk menu yang tersedia saat ini antara lain nasi goreng Parahyangan, nasi ayam geprek, nasi rames ayam serundeng, dan nasi kandori sambal rica. Ada minuman panas dan minuman dingin di antaranya teh panas, kopi hitam, cappuccino, dan hot coklat, serta minuman dingin teh botol dan fruity. Nah, itu tadi suara pengumuman dari kereta api restorasi. Jadi ada beberapa menu yang ditawarkan oleh PT Reska. Antara lain yang tentunya paling legendaris adalah nasi goreng Parahyangan, kemudian nasi ayam geprek, lalu nasi rames, ya, nasi sambal rica dan sebagainya. Saya itu jarang sekali makan di kereta api restorasi karena jujur harganya mahal ya, sekitar 30 sampai 35.000. Biasanya saya itu beli dulu makanan di luar untuk saya makan di dalam kereta, entah itu nasi bungkus atau fried chicken dan sebagainya. Kalau kepepet itu biasanya untuk perjalanan yang sangat jauh, misal ke Jakarta. Jadi kan saya nggak mungkin membawa makanan 2 kali karena sudah basi. Akhirnya saat malam hari saya memakan bekal yang saya bawa, sedangkan pagi harinya saya membeli makanan di kereta api restorasi. Itu cara saya untuk ngirit ya di dalam kereta api. Tapi biasanya untuk perjalanan jarak jauh itu saya mesti membeli minum, yakni apa namanya, teh panas ya di dalam kereta api. Kalau tidak begitu itu beli pop mie. Nah, ini saya mendapatkan masker gratis dari Mbak Prami ini ya. Kalau
dari Surabaya, kalau ke Surabaya kita hanya mendapatkan masker. Tapi kalau sampai ke Jakarta atau setelah Surabaya, maka kita akan mendapatkan selimut ya dan bantal. Layanan selimut dan bantal ini hanya diberikan pada penumpang kereta api kelas eksekutif. Sedangkan untuk ekonomi itu harus sewa ya, bukan harus sewa, ada opsi untuk sewa. Kalau tak salah harganya itu Rp10.000. Nah, ini kita sudah akan sampai di stasiun Bangil. Itu adalah percabangan eh, jalur dari arah Banyuwangi. Ada juga batas wilayah daerah operasi 9 Jember dengan daerah operasi 8 Surabaya. Percabangan ini akan menyatu menuju ke stasiun Bangil. Ini kita sudah sampai di stasiun Bangil. Ternyata kereta api Penataran yang saya bilang tadi itu bersilangnya di stasiun Bangil dengan kereta api Jayabaya. Jadi kereta api Penataran menunggu kereta api Jayabaya yang saya naiki itu tiba dulu, lalu kemudian berangkat menuju ke arah Malang. Jadi urutannya kalau ada kasta di dalam kereta api, itu yang pertama adalah kereta api kelas eksekutif yang Argo dulu ya kalau nggak salah, yang paling tinggi derajatnya. Lalu kelas eksekutif yang campuran seperti Jayabaya ini, lalu kereta api ekonomi jarak jauh, baru kemudian yang paling terakhir yang sering menjadi paling bawah menunggu lama adalah kereta api lokal kelas ekonomi. Makanya karena derajat kereta api Jayabaya ini cukup tinggi, maka dia ditunggu dulu oleh kereta api Penataran sebelum tiba di stasiun Bangil. Alhamdulillah, ini langitnya cerah ya, tidak hujan. Karena selama hampir 3 minggu berturut-turut itu cuaca cukup buruk ya. Setiap hari itu hujan, kemudian badai, angin topan ya. Sampai saya itu kadang itu takut kalau pergi keluar rumah, terutama naik kendaraan umum.
Alhamdulillah ini sangat cerah cuacanya. Tidak tahu kalau nanti saya sudah tiba di Surabaya, tapi yang pasti ini langitnya cerah, tidak berawan ya sama sekali. Kita sekarang berada di Jalan Raya Bangil Gempol ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Stasiun Porong. Sekarang kita sudah berada di atas Sungai Porong, tepatnya di jembatan Sungai Porong yang membatasi antara Pasuruan dengan Sidoarjo. Karena sudah melewati jembatan ini, maka kita sampai di daerah Porong Sidoarjo. Di sini tampak beberapa bekas bangunan, itu ada bekas masjid, kemudian itu ada bekas rumah dan bekas gapura kampung. Artinya kita sudah berada di wilayah yang terdampak luapan lumpur panas Lapindo. Kalau tidak salah ini adalah wilayah Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong. Jadi di sini dulu itu ada banyak rumah-rumah yang kemudian ditinggalkan oleh para penghuninya. Ada juga rumah jembatan kereta api di situ yang masih ada. Kita sudah sampai stasiun Porong, tetapi karena kereta api ini tidak berhenti di sini, maka langsung ya kereta apinya. Nah, ini adalah kereta api komuter atau KRD komuter dari arah Surabaya yang akan berangkat menuju ke arah Surabaya kembali. Sekarang kita berada di stasiun Sidoarjo. Karena stasiun ini merupakan pemberhentian, maka tadi berhenti sebentar. Banyak juga penumpang yang naik dari Sidoarjo. Dibandingkan di Bangil tadi, ternyata banyak penumpang yang memilih naik atau naik dari stasiun Sidoarjo ini.
tidak ada stasiun lain yang disinggahi setelah dari stasiun Sidoarjo. Jadi kita hanya lewat saja stasiun Waru kemudian Wonokromo. Artinya dari stasiun Malang, kereta api Jayabaya itu hanya berhenti di 3 stasiun menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Yang pertama tadi stasiun Lawang, yang kedua stasiun Bangil, yang ketiga stasiun Sidoarjo. Stasiun lain itu tidak berhenti, hanya lewat saja. Nah, sekarang kita sudah masuk wilayah kota Surabaya. Sebentar lagi kita akan melewati saja stasiun Wonokromo sebelum akhirnya sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kita sudah sampai stasiun Surabaya Gubeng. Saya memilih untuk turun di stasiun Gubeng Lama. Sekian video dari saya, sampai jumpa. Terima kasih.